Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofiana Wulandari, saya dari semester 4 PGSD A8 Unisnu Jepara. Saya di sini akan membuat vlog tentang teori belajar behavioristik dan konstruktivisme. Nah, di sini saya membuat vlog ini untuk memenuhi tugas pembelajaran IPA kelas rendah yang diampu oleh Bapak Muhaimin MPD. Langsung saja yang pertama, teori pembelajaran behavioristik. Nah, teori pembelajaran behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Di sini mementingkan antara stimulus dan respon, stimulus yang diberikan guru dan respon dari siswa. Tetapi respon tersebut tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Nah, di behavioristik ini ada 3 tokoh. Yang pertama, Burrhus Frederick Skinner. Dia adalah behavioris berkebangsaan Amerika Serikat. Dia pendekatan model instruksi langsung atau direct instruction. Dia meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operant conditioning atau gaya belajar guru itu dilakukan satu arah. Dia juga melakukan suatu penelitian dari tikus. Dia itu memasukkan tikus ke dalam box Skinner. Di sana tidak ada makanan tetapi banyak tombol. Nah, salah satu tombol itu akan mengeluarkan makanan untuk tikus tersebut. Nah, tikus tersebut bergerak-gerak karena dia kelaparan kan. Nggak sengaja menyenggol tombol untuk mengeluarkan makanan tersebut, sehingga makanan keluar untuk dia makan. Nah, di sini Skinner mempunyai 2 penguatan, yaitu penguatan positif dan negatif. Selanjutnya ada Ivan Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov. Ia mempelopori munculnya proses conditioning responden atau respond conditioning. Ivan Pavlov melakukan penelitian terhadap anjing yang melihat selama pelatihan ada perubahan dalam waktu dan rata-rata air liur anjing itu keluar. Pavlov mengamati jika daging diletakkan dekat mulut anjing yang lapar, maka anjing akan mengeluarkan air liur. Hal ini terjadi karena daging telah menyebabkan rangsangan kepada anjing secara otomatis, meskipun tanpa latihan. Dari eksperimen tersebut, Pavlov mengumumkan hukum pengkondisian. Yang pertama, pemerolehan atau acquisition, yaitu membuat pasangan stimulus netral dengan stimulus tidak bersyarat berulang-ulang sehingga muncul respon bersyarat. Selanjutnya ada pemadaman atau extinction. Setelah respon terbentuk, maka respon akan tetap ada selama masih diberikan rangsangan bersyarat yang dipasangkan dengan rangsangan yang tidak bersyarat. Pertama tadi kan mencari rangsangan agar dia mempunyai respon. Selanjutnya respon tersebut akan tetap ada tetapi dikembangkan. Selanjutnya ada conditioning atau tandingan. Pada conditioning jenis ini, respon bersyarat yang khusus digantikan respon bersyarat yang lain yang baru dan bertentangan, tidak saling cocok dengan respon bersyarat sebelumnya. Jadi di sini itu conditioning itu. Oke, selanjutnya adalah Albert Bandura. Teori Albert Bandura adalah teori belajar sosial atau disebut dengan teori observational learning. Adalah suatu teori belajar yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Berbeda dengan penganut behaviorisme lainnya, Bandura memandang perilaku individu tidak semata-mata refleks otomatis atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang ditimbulkan sebagai hasil interaksi sosial antar lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Nah, yang kedua itu langsung saja ke teori konstruktivisme. Sebentar deh, masih ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu teori ini cocok untuk memperoleh praktek dan kebiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya.
Nah, yang kedua itu cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Karena di tahap ini atau kelas rendah itu dia cenderung masih meniru orang dewasa. Dia belum bisa melakukan itu, belum bisa melakukan keinginannya sendiri. Selanjutnya kelemahan. Pembelajaran siswa berpusat pada guru, teacher learning center. Jadi, di sini siswa itu dianggap pasif karena dia masih menggantungkan pada gurunya. Dan selanjutnya adalah teori belajar konstruktivisme. Nah, didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan aliran behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus dan respon. Konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Dan di sini di teori belajar konstruktivisme itu ada dua tokoh. Yang pertama, Jean Piaget. Piaget dikenal sebagai konstruktivis pertama yang menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Dan peran guru dalam pembelajaran menurut teori ini sebagai fasilitator atau moderator. Nah, Piaget juga mengemukakan beberapa proses mengonstruksi. Ada 4. Yang pertama itu skema, adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya ada asimilasi, proses kognitif di mana seorang mengintegrasikan persepsi, konsep ataupun pengalaman baru. Selanjutnya ada akomodasi yaitu dalam menghadapi rangsangan atau pengalaman baru seseorang itu tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru ke skemata yang telah dia punya. Selanjutnya ada keseimbangan atau ekuilibrasi, adalah keseimbangan antara asimilasi dengan akomodasi. Sedangkan diskuilibrasi adalah keadaan di mana tidak seimbangnya antara proses asimilasi dan akomodasi. Selanjutnya ada teori konstruktivisme Vygotsky. Didasarkan pada 2 ide utama. Yang pertama, perkembangan intelektual dapat dipahami hanya bila ditinjau dari konteks historis dan budaya pengalaman anak. Yang kedua, pengembangan tergantung pada sistem isyarat mengacu pada simbol-simbol yang diciptakan oleh budaya untuk membantu orang berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Dan di sini Vygotsky juga mengemukakan 2 implikasi utama dalam pendidikan. Yang pertama itu dikehendakinya kelas berbentuk pembelajaran kooperatif antar kelompok-kelompok atau diskusi. Yang kedua itu pemberian bimbingan. Menurut Vygotsky, tujuan belajar akan tercapai dengan belajar menyelesaikan tugas-tugas yang belum dipelajari, tetapi tugas-tugas tersebut masih berada dalam daerah perkembangan terdekat mereka. Selanjutnya ada kelebihan dari teori konstruktivisme. Yang pertama, kelebihannya itu pembelajaran berdasarkan kemampuan struktur kognitif siswa, sehingga kemampuan siswa tidak terlalu dipaksakan. Yang kedua itu pembelajaran berpusat pada siswa atau student centered learning, membuat siswa menjadi lebih kreatif. Selanjutnya kelemahan ada 2. Yang pertama itu bentuk kedisiplinannya kurang karena stimulus dan responnya itu melemah. Yang kedua itu strategi pembelajaran yang aktif. Jika guru tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik atau kurang efektif, jadi pembelajaran akan terhambat dan tidak lancar. Selanjutnya adalah penerapan teori behavior dan konstruktivisme di sekolah dasar. Teori behaviorisme ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 gitu. Ada 9. Yang pertama menentukan tujuan dan indikator. Yang pertama adalah menentukan tujuan dan indikator pembelajaran. Yang kedua adalah menganalisis lingkungan belajar dan mengidentifikasi
Yang kedua adalah menganalisis lingkungan belajar dan mengidentifikasi pembelajaran awal peserta didik. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Yang keempat adalah menyajikan pembelajaran. Yang kelima adalah memberikan stimulus kepada peserta didik. Yang keenam adalah mengamati dan mengkaji respon yang diberikan peserta didik. Yang selanjutnya adalah pemberian penguatan. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil belajar. Yang kedua adalah teori konstruktivisme, yaitu lebih menekankan proses daripada hasil. Yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran harus sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Yang terakhir, peserta didik diharapkan aktif dalam mencari pengalaman dan mencari informasi. Terima kasih. Video kali ini vlog kedua saya, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.